Yot. Pak Dewan. Bis. Tidur. Capek, Pak. Hah? Capek habis olaramlan. Udah tag 2 masih kena. Bisa olahraga, Pak. Bis jogging saya. Jogging sama olahraga. Kagak sendiri tadi. Loh, kok sendiri? Ya nyamperin. Ih, nggak ngetren. Jogging jangan sendiri. Lah, terus? Ajak wartawan, ajak relawan. Oh begitu? Iyalah, jadi rame di media. Lah itu mah kan tugasnya Bapak tapi. Masa saya? Saya udah nggak kuat yang gitu-gitu. Ya, besok-besok jogging kemana? Sono Rawasari. Ya, Rawasari. Bukan Rawamangun. Yes, kan deket itu dari sono. Keliling Indonesia kok cuma di situ? Lah ongkosnya cuma sampai situ, Bapak ongkosinnya. Ya minta ongkosin partai. Ya kan saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Saya mau ketemu Pak Dewan. Pak Dewan, saya mau ada yang dilaporin Pak Dewan nih. Keluh kesah saya terhadap era seperti ini. Ente siapa? Bapak siapa? Saya warga. Masuk. Warga. Lah ya apa ketok pintu dulu laporan. Ini saya mau laporan loh. Iya, Pak kantor Dewan. ini kan ada aturannya, ada SOP-nya. Kok Kalau gampang banget warga mau masuk? menyampaikan keluh kesah tuh harus nggak boleh ribet. Iya paham, cuma kan ini kantor ada produsernya, Pak. Prosedur. Ini ada produsernya. Ada prosedurnya. Oh ada. Ya ada laporan Aduh, dulu. tuh, birokrasi tuh. Ya enggak Harus dihilangin zaman sekarang. Ya masa main nyelonong aja. Nggak Bapak siapa dah? Perkenalkan diri dulu kayak Saya apa? warga Pak, nama saya Popon Kerok. Warga saya. Dia KTP emang Popon Kerok. Di KTP ya? KTP, di akta juga iya. Popon Kerok. Oh gitu. Iya, saya mau ada keluhan. Apa? Kenapa sih zaman Ditensi dulu, coba ditensi. Iya, Bapak tinggi makanya tensi. Habis makan kambing semalam. Pak, kalau keluhannya soal kesehatan saya nggak kemari, Pak. Saya ke puskesmas. Kalau ke sini ngapain ditensi? Biasa aja kan ketemu Dewan kenapa saya ditensi? Iya. Lah kan keluhan. Bapak nakes. Kenapa saya ditensi? Ya, Ini, ada Pak, zaman apa, sekarang ada. nih, makin parah nih. Kampanye LGBT di mana-mana zaman sekarang. Di mana? Ada di jalan-jalan orang-orang, di film-film, bahkan di film kartun, sasarannya anak kecil. Konser juga ada tuh yang bawa kampanye LGBT ke sini. Itu partai mana? Bisa kampanye begitu? Partai nggak cuma yang kampanye, partai dong. Oh gitu. Oh, brand juga bisa kampanye. Ini apa sih? Kok ini paham LGBT ini sedang disebarluaskan. Tolong dong Pak bikin regulasi. Bapak nih kalau maju saya anti LGBT. Wah yang milih Pak banyak. Banyak saya yakin. Beneran. Bentar, Anda Saya sama masuk. teman-teman saya pasti milih Bapak nih. Sama teman-teman saya. Teman-teman saya sih lumayan banyak Pak. Lumayan dah bener. Sebentar, ini Anda masuk-masuk Iya. itu mau keluh kesah. Kesah Pak. Ada yang lebih ringan dari ini nggak? Iya. Lah kenapa? Kira-kira saya nggak siap dengan pertanyaan yang mengarah ke situ. Ini isu sangat sensitif sekali boleh loh. nih, berusaha. Bukan, ini isu Nggak sangat... diterima kalau kesah saya. Bukan nggak diterima, Pak. Kalau Pak Dewan aja nggak bisa nerima, siapa lagi nih yang bisa? Bukan gitu. Maksud saya gini, itu yang saya bilang tadi ini kantor ada prosedurnya. Oke. Kalau tahu Bapak mau keluh kesah soal itu, mungkin nggak boleh Bapak nggak bisa masuk ke situ. Karena ada screening memang di bawah soal keluhan-keluhan Yang apa aman-aman. aja. Yang palingnya yang aman dan saya bisa kasih solusinya. Oh gitu. Kalau itu jangan kan saya gitu. Orang yang lebih di atas saya, yang lebih kredibel dari saya juga mungkin akan susah ya. akan angkat tangan mungkin. Mungkin nggak apa-apa Mas, kalau mau ngeluh soal itu nggak apa-apa ke Pak Dewan, nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang. Betul. Cuma ngomong dulu biar kamera dimatiin. Iya, soalnya channel-channel lain kan pada nggak berani tuh. Benar. Pada nyari aman. Kirain sini Pak Dewan pemberani dan tangguh. Sama Marco Polo.
Pemberani dan tangguh. Nggak bisa jadi Pak, bisa kali ya? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman kalau tuntutannya berharap solusi dari saya nggak bisa jamin saya bisa kasih solusi. Tapi kalau Anda kesini cuman pengen didengar, ya saya dengar. Oh, makasih Pak udah dengerin. Iya, jadi ya kalau boleh tahu memang kenapa sih Anda segitu concernnya menolak atau mengambil sikap anti LGBT? Sementara yang saya tahu banyak public figure yang terkesan tidak mau berbicara soal isu ini gitu. Emang Bapak nggak menolak LGBT? Saya terus terang untuk 2024 saya mencoba netral. karena masih mungkin di antara mereka ada pemilih saya. Betul. Jadi kalau saya keras gitu, ya saya menentukan sisi nggak boleh. Iya, saya artinya siap kehilangan suara dari mereka. Oh, gitu. benar. Ini saya sebagai Pak Dewan ya. Betul. Bukan saya sebagai emang kalau teman-teman Bapak kayak takut banget kehilangan suara, emang Bapak yakin kaum itu pada nyoblos? Yakin dong. Gimana sih pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya gimana? Mereka pada nyoblosnya kan nggak di TPU. Masa di TPU mereka saling coblos? Iya kan? Wah, kan TPU sendiri-sendiri. TPS kan sendiri-sendiri. TPS. Taman Pemakaman umum dong. Kan sendiri-sendiri masuknya, nggak bisa nyoblos mereka. Gini ya. Ya kalau saya sebagai orang yang masih butuh suara, Betul. ini kan isu-isu sensitif. Harusnya dihindari. Kadang jawaban-jawaban dari kami ini kan jawaban yang abu-abu, yang bias, yang tidak terlihat memihak gitu. Masih ngawang-ngawang nih jawabannya. Iya, ngawang gitu. Tapi ya gitulah Pak, kalau bisa sih ya. Iya, kenapa? Maksudnya saya ada poin tadi, kenapa Anda memilih sikap itu? Ya kan karena kita kan negara nih basisnya Pak, agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan di agama aja itu jelas-jelas dilarang. Kegiatan itu yang mereka lakukan. Itu harusnya diberikan tindakan tegas. Mas Popon ya? Betul. Nih ada isu-isu yang apa kayak keluhan masalah rumah tangga gitu atau apa gitu. Hah? Masalahnya saya di briefing suruh ke situ katanya. Karena kan saya identiknya ke situ-situ emang. Ya udah sih bawa itu aja gitu, di briefing suruh ke situ. Iya. Tapi kan ini menguji kredibilitas Pak Dewan. Betul sekali. Kalau Pak Dewan bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini, keluhan saya, gila, berapa banyak orang yang percaya kan sama Pak Dewan. Integritas ya seseorang. Berani mengambil sikap. Berani berpihak terhadap itu tadi ya, apa namanya? Isu LGBT, betul. Iya, isu yang sangat sensitif. Betul, ini, isu sensitif. Iya. Oke, nanti mungkin nggak sekarang ya. Ada episode 2, tapping 2 jawabnya. Apa gimana nanti itu bukan sekarang, kita 2 tapping hari ini. Iya. Ya mungkin nanti sepanjang obrolan kita jadi ada titik temu dari obrolan ini. Okay, Tapi itu tadi alasan Anda mengambil sikap itu karena sudah jelas landasan negara kita, Pancasila salah satunya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Undang-undang dasar juga termasuk. Pokoknya semua deh. Tapi kan ada yang bilang yang pro terhadap kaum tersebut mengatasnamakan hak asasi manusia, yang dimana itu juga dari tadi perasaan Bapak nyebut kaum tersebut. Isu ini kayak nggak boleh nyebut itu kayaknya. Ya, udah kayak Voldemort tuh nggak boleh disebut. takut. Kaum itu udah kayak Voldemort, nggak boleh disebut, ya kan? Bukan takut di take down Pak. Lebih ke situ sih. Sia-sia kita kerja hari ini jadinya kan. Iya benar. Iya. Semoga nggak di take. Kita sebut kaum itu aja. Iya. Kaum itu. Iya,
gimana kalau ada concern yang mengatasnamakan kemanusiaan atau hak asasi manusia Oh betul. demi istilahnya memberikan ruang terhadap kebebasan memilih apa sih istilahnya itu orientasi seksual. Nggak tahu ya kalau ngomong itu sih juga Pak kayak agak paham juga sih sebenarnya kalau masalah kebebasan kemanusiaan. Cuma masalahnya kalau orang dibebasi mau apa kayaknya ntar makin lama makin aneh aja gitu. Orang dia bisa nentuin gue suka sama laki, gue suka sama cewek juga. Ntar orang gue suka sama pintu, gue suka sama ini, terserah orang ya kan. Makin rame aja tuh. Bener Pak, kemarin udah ada kejadian. Ame kambing, ame apa gitu. Ame tangki motor kemarin. Yang bener. Iya bener. Kan makin liar Pak, orang siapa makin tahu dibebasin. LGBT-nya tangki. Tangki ada, knalpot ada. Itu kan bener Pak, ada yang Iya ada knalpot. Pak. Jadi itu kan LGBTQK. Knalpot. Iya, ada masuk situ. Nanti makin banyak huruf yang dipakai ya. Sampai jet ada entar. Takutnya ke situ ya Iya, berarti. ayam kan udah ada ayam tuh. Ayam. Sama ayam udah ada. Iya. Jet aja tuh yang susah tuh jet. Zebra bisa zebra. Bisa zebra cross juga bisa. Karena ya orang kalau nggak dibatasin, nggak ada aturannya, ya kebablasan gitu. Ya kan orang, ada Pak bener orang di luar negeri nikah sama apa kan dia suka. Ame pohon pisang aja ada orang nikah. Ame pohon pisang. Iya ada. Yang bener. Di luar ada pernah baca berita. Kawin silang antara manusia dan pohon pisang. Enggak deh, nikah aja tuh Pak. Acara adat gitu. Nikah ame pohon ada. Orang kan kalau nggak dibatasin pada aneh-aneh kelakuannya. Iya. Jadi butuh aturan yang membatasi supaya kelakuan kalau masalah ngomongin manusia kebebasan kan tadi Tanto. Iya, kalau dibebasin kadang-kadang kebablasan. Iya. Tapi memang selain dari Anda, saya juga lumayan banyak baca gitu. Penolakan itu banyak terjadi di banyak negara juga. Oh benar. Ya kan. Kalau di Rusia kita sama-sama tahu undang-undangnya bahkan sudah dibuat oleh Betul. Uganda juga Pak. Uganda juga. Uganda juga. Uganda. Dua berarti punya. Iya, udah di Rusia sudah dibuat undang-undang anti LGBT. Udah, tapi Pak emang ada yang anti LGBT undang-undang, tapi ada juga yang melegalkan. Negara tuh. Imbang, iya negara ada juga. Oke. Oh, ada juga yang melegalkan. Saya baca kemarin yang Di Malaysia udah legal Pak. legal. Legal LGBT Malaysia. Malaysia ke Singapura gitu paling. Jangan salah ngomong nih. ngomong nih. Iya. Googling. Singapura ke Malaysia. Tetep. Pokoknya dia gini katanya dia melegalkan LGBT-nya tapi tidak aktivitasnya. Oh. Aktivitas seksual karena seksualnya mereka kan pasti di luar nikah. Karena nikah ketentuannya mereka tetap ada masih aturan sendiri. Betul, masih yang memang berbeda jenis. Oke. Jadi kegiatan di luar nikahnya itu masih seperti yang seksual lainnya gitu. Iya, tapi mungkin karena itu undang-undang negara luar, kita nggak tahu detailnya. Cuman yang kita tahu seperti di Rusia, yang dilarang itu memang adalah aktivitasnya termasuk terhadap propagandanya. Betul. Termasuk terhadap kegiatan promosinya, itu dilarang di Rusia. Karena itu juga sekarang tuh ada yang mengarah ke anak kecil, Pak. Ya, yang anak kecil itu saya sempat lihat di Twitter itu ada video yang penolakan itu yang demo ibu-ibu gitu banyak membentangkan poster leave my kids alone gitu ya. Karena dia udah mau ke sekolah-sekolah Pak masuknya. Kampanyenya itu kan penolakan itu di depan sekolah kan, maksudnya orang-orang tua murid yang menghalangi anak-anaknya untuk diterpa sama propaganda itu. Iya, kalau bagian itu saya sih setuju, Bang. Saya setuju untuk membiarkan anak kita bebas dari kontaminasi seperti itu. Betul. Gitu ya. Maksudnya dia menyerangnya sejak dini masalahnya. Kalau misalnya tuh anak udah gede dah, akil balik gitu. Kalau dia mau milih udah punya kemampuan untuk memilih ya, membedakan mana yang baik dan buruk buat dirinya sendiri. Kita nggak bisa bilang silakan juga, cuma ya udah deh gitu istilahnya. Cuma jangan dari kecil. Kalau dari kecil kan berarti ada doktrin. Ada doktrin, ada tendensi memang sengaja diarahkan. Betul. Ya, banyak juga kemarin orang tua di Twitter di Indonesia ya yang speak up juga. Orang tua di Indonesia lumayan banyak.
speak up juga dengan cara ya menyetujui pernyataan, menyetujui demo-demo yang dilakukan oleh orang-orang tua murid di sana. Gitu. Banyak. Tapi banyak juga yang diserang karena dianggap karena orang tua yang menolak itu katanya dibilang fobia itulah, fobik itu katanya. Padahal kita cuma ngelindungin anak-anak kita doang gitu. Sepakat sih kalau gitu. Kacau emang dunia ini, aduh. Kacau sih. Tapi saya jadi penasaran nih, Pak Dewan. Saya jadi penasaran nih. Di masa-masa sekarang, boleh nggak tapi kaum itu misalnya nyalek, majuin diri untuk ke lembaga pemerintah? Tadi di depan Anda bilang isu ini sangat sensitif ya? Iya. Ini pertanyaan Anda. Udah lebih tidak sesuai dengan apa yang Anda bilang tadi di awal. Ini pertanyaannya udah lebih double sensitif ini. Betul, kalau saya jawab ada, panik nggak? Kalau saya jawab ada nih, Bapak panik nggak? Saya nanya boleh HP enggak, bukan ada. Saya nanya bukan ada apa enggak, boleh HP enggak. Ya kalau misalnya ada berarti boleh. Ya kan itu tadi balik lagi kan. Kagak ngaku. Iya bener. Iya gimana ya? Iya kan selama kagak ngaku mah nggak apa. Oh iya benar. Iya selama tidak terang-terangan juga. Betul. Ya. Kan isu-isu gitu mah juga dari dulu udah ada juga tuh yang dulu-dulu. Iya. Tapi lu sebagai kamu ya Yuda, sebagai rakyat iya Pak, terbuka nggak dengan hal itu? Waduh, yang ini kan tayangnya seumur hidup nih. Makin banyak temennya nih. Nggak dijawab jadinya? Nggak saya jawab sekarang ya. Mungkin nanti saya pikir-pikir dulu lah. Sama kayak Pak Dewan juga. Banyak mikir. Iya. Tapi emang di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang KUHP juga sudah mengatur tentang bagaimana hukum di kita ini menyikapi kaum LGBT gitu. Bahkan yang kemarin sempat rame adalah di draft RKUHP yang baru gitu. Itu adanya pasal-pasal yang mengatur soal kalau nggak salah soal apa ya, soal perzinahan. Betul, itu kan perzinahan. Kumpul kebo dan segala macam. Itu disebutkan di situ, tapi tidak menyebutkan kaum LGBT secara khusus. Itu Anda juga tahu itu kan? Tahu itu kan, makanya semua yang dilarang tuh sejauh ini masih semua tentang kegiatannya, aktivitasnya yang dilakukan. Cuman gara-gara itu mereka ada tuntutan lagi tuh Pak. Lah kalau kita masalahnya nggak boleh melakukan kegiatan di luar nikah, ya dibolehin dong kita nikah gitu mereka. Gitu. Iya mereka minta. Ada aja selalu tuntutan dari mereka ya. Jadi kalau masalahnya kenapa kita yang ngelakuin di luar nikah, yang kita nggak dibolehin nikah gitu. Iya. Anda seperti berpikir, sepertinya ada statement yang akan keluar dari mulut Anda. Nggak ada statement, saya cuma mikir, saya ngapa jadi ribet banget ya. Ini dunia ya. Emang bener kali bentar lagi kiamat tapi jangan bentar lagi dong. Pusing banget gitu. Kayaknya dulu nggak sebegininya gitu. Iya. Tapi kalau concernnya saya sebagai orang tua, kalau tadi Anda istilahnya menyampaikan keluhan, saya sih sepakat sebagai orang tua juga. Saya juga sepakat terhadap perlindungan anak-anak kita dari hal-hal semacam itu. Benar. Gitu. Masalah itu nikah tuh gimana? Kan susah juga kalau nikah kan. Iya. Tapi di kita juga undang-undangnya tidak memperbolehkan. Iya, makanya. Pun kalau dibolehin pasti ribet juga. Masa dua-duanya saya terima. Ini kan siapa yang ngasih, siapa yang kan tahu-tahu dua-duanya nerima. Gimana itu Pak? Saya terima, saya juga terima. Susah kan kita. Masa Iya bener juga. Iya ya. Nah, kalau yang sisi sebelahnya siapa yang saya terima? Siapa yang ngomong tuh? Ada yang ngomong sebelah sini. Susah. Bener. Kalau nikah juga kotak amplopnya satu. Kan nggak perlu dipisah mempelai pria, mempelai wanita. Mau ngambil paket catering, baju salah satunya nggak kepakai. Masih request bajunya sama-sama ya kan. Iya. Orang biasanya satu paket catering baju laki baju cewek. Itu request baju laki dua-duanya kan. Buat apa tambahan beskap kata dia. Iya bingung paket cateringnya.
Iya. Tapi gini nih, memang ini kan isunya bukan cuma di sini ya, dunia gitu, Benar, dunia benar, gitu, bukan cuma terjadi di negara kita gitu. Betul. Tapi usaha-usaha yang Mas Popon bilang tadi, propaganda-propaganda itu memang sudah terjadi ya di film, di dunia hiburan khususnya lah ya, di film, di musik. Udah ada sisipan-sisipan. Iya, udah ada istilahnya kampanye-kampanye terselubung. Terselubung. Bahkan terjadi di dunia sepak bola kemarin kan. Ada klub bola tuh. Piala Dunia justru. Benar, Piala Dunia Ya, ada. Piala Dunia yang terakhir ya, yang juaranya Argentina kan sempat ada satu tim sepak bola dari Jerman kalau nggak salah ya, yang memakai ban kapten Oh iya. melambangkan Lambang pelangi. pelangi. Bahkan tapi itu juga ada yang parahnya gitu, Pak. Ada pemain yang menolak campaign itu kena sanksi tuh. Kena sanksi Dari klubnya, dari FIFA. dari FIFA. Oh, karena FIFA mungkin Itu kan kayak nggak adil tuh. Masa kita semua harus nerima doang, mereka nggak mau mendengar pihak yang nggak terima gitu. Iya, jadi antara pemain yang harus menghormati aturan FIFA atau FIFA yang menghargai kebebasan berpendapat para pemain gitu ya. Iya. Dia kayak maunya didengar doang gitu, Pak, nggak mau dengerin orang gitu. Maunya dia yang diperhatiin, tapi nggak merhatiin orang gitu lah. Aco ya. Kenapa Pak Yuda? Nggak apa-apa. Serem ya pembahasan. Nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa, bagus. Ini kan isu-isu Betul. yang isu besar ini. Betul, yang Pak. harusnya Benar. jadi obrolan yang apa ya? Obrolan yang wajar saja. Iya. Harusnya ini pertanyaan yang masuk di acara debat capres nanti. Betul. Harusnya Karena ini udah pasti kan kita sering ngeliat capres gelagapan. Semuanya. Semuanya gelagapan. Iya, semuanya jadi kayak saya. Ditanya sama Ira Kusno kan, gelagapan tuh jawaban. Iya, betul. Siapa yang mau jawab duluan? Duluan deh, duluan. Iya. Lu duluan deh, gue lihat lu jawab apa. Gak mau ambil sikap. Kita yang nonton apa di mute ya TV-nya. Nggak ada suaranya. Tapi kalau dari pribadi Mas Popon sendiri nih, kan kadang kalau hal seperti ini kalau sudah berkaitan dengan keluarga kan paling tidak sikap kita, action kita adalah paling tidak melindungi keluarga kita dulu sendiri. Aksi apa yang sudah Mas Popon lakukan? Apakah hati-hati memilih sekolah atau hati-hati memilih tontonan anak? Betul. Itu sih perlu, memang harus hati-hati milih tontonan anak dan juga perkenalkan orientasi sejak dini. Anak saya laki kan, kalau misalnya ada anak cewek deketin gitu. Oh, iya. Main-main tuh sama kakak gitu. Iya. Biar seneng dari kecil gitu. Sip. Oke, Mas Popon ya. Ya itu aja, saya cuma bisa ngedenger gitu. Karena semoga. juga memang isunya terlalu beresiko Betul, untuk nggak apa-apa. kita bahas secara dalam gitu ya. Benar, Karena saya benar. juga tidak menguasai masalah, terus terang. Gak apa-apa, yang penting kan Bapak denger, yang nonton juga pada tahu gitu. Semoga bisa ada nih solusinya nih ke depannya gitu. Iya, tapi tadi saya sepakat itu untuk 2024 apakah ada orang yang memang ada kandidat pejabat atau kandidat the next pemimpin kita yang berani bersuara soal ini. Kalau nolak Israel aja berani, masa ini nggak berani? Maksud Pak Yuda, tolong Mas Popon diantar. Ya, siap. Kalau gitu Kok diantar kemana? Nanti ikut saya aja pokoknya. iya. Jangan ditangkap sih. Enggak. Masa ditangkap enggak. ditangkap. Kan yang nangkep bukan saya. Kalau Anda ketangkep saya juga. Saya juga dong.